Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Mari nyanyikan Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saudaraku, mari hening. Beningkan hati dan pikiran, kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya.
yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak tertidur tak lelap. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita, pertama Korintus pasal 15 ayat 54 bagian B sampai dengan 57. Firman Tuhan menyatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Nyanyilah hai serafim, mainkan harpa berdenting, ikutlah manusia, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, anak-Mu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari khalayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru, dalam madah kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus, Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu, dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Berita kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1 sampai dengan 18. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan dalam sukacita Paskah hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sebagai persekutuan umat beriman, hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh merayakan Paskah di tengah keluarga, mengingat rayakan satu karya Tuhan yang sangat luar biasa, lewat peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan membawa kemenangan serta keselamatan buat kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca akan sabda-Mu. Kiranya kuasa-Mu menerangi setiap hati kami dan firman-Mu menguatkan kami semua di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhanmu selamanya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru yang terambil dari kitab Injil Markus, pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, selamat Hari Raya Paskah. Silakan sampaikan ucapan selamat Paskah lewat salam namaste. Selamat Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita merayakan Paskah dengan nuansa yang sangat berbeda. Tidak seperti biasanya kita merayakan hari kemenangan Yesus. Biasanya kita beribadah bersama pada waktu subuh, dilaksanakan di gedung gereja maupun di tempat terbuka jauh dari gereja, dan selalu kita menyaksikan begitu banyak jemaat yang hadir. Tapi tahun ini, saudara-saudara, kita harus merayakan Paskah dalam suasana bersama-sama dengan keluarga saja. Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, semua orang percaya hari ini sama-sama merayakan Hari Raya Paskah. Satu peristiwa yang pasti sangat bersejarah buat kehidupan orang percaya. Bagi kehidupan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, hari Paskah merupakan hari kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kuasa maut, yang diproklamirkan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya dari kematian. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen,
peristiwa Paskah adalah basis atau dasar dari iman Kristiani kita berpijak. Tanpa peristiwa Paskah, tanpa peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian, maka agama Kristen tidak ada artinya. Dan iman yang kita miliki kepada Yesus juga menjadi iman yang tidak ada faedahnya apa-apa. Menjadi sia-sia. Seperti ungkapan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan berkati, dalam bacaan kita pada hari ini cukup jelas diberitakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Injil Markus pasal 16 ayat 6. Ungkapan ini saudara hendak menegaskan buat kita semua bahwa riwayat dari Yesus Kristus tidak berakhir dengan kematian. Tidak selesai pada peristiwa penguburannya, tetapi kepada kebangkitan. Di dalam bacaan kita, Yesus yang telah bangkit menjadi berita yang sangat penting yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yang dijumpai oleh wanita-wanita yang hendak meminyaki Yesus pada hari ketiga setelah kematiannya, atau hari pertama minggu itu. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini." Saudara-saudara, ungkapan ini hendak merubah, bahkan mengobati perasaan para wanita-wanita ini yang sebelumnya mereka dalam suasana hati yang tidak tenang, suasana hati yang penuh dengan ketakutan, bahkan juga tidak ada harapan. Karena mereka menemukan batu penutup dari kubur Yesus sudah terguling dan kubur itu sudah kosong. Mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Kabar yang mereka dengar seolah-olah merupakan sebuah penjelasan dari pihak Allah. Mengapa kubur itu kosong? Apa sebabnya kubur itu kosong? Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5, bahwa kabar itu yang disampaikan oleh malaikat dimulai dengan satu pertanyaan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Di balik pertanyaan ini saudara, ada suatu teguran yang bisa dikatakan teguran halus. Yaitu, tidakkah kamu mengerti bahwa Yesus itu mempunyai hidup yang sejati? Yakni hidup yang berasal dari Allah. Sehingga mustahil kalau Yesus akan tetap tinggal di dalam kekuasaan maut. Saudara-saudara, pertanyaan ini hendak menegaskan kepada para wanita-wanita itu atau perempuan-perempuan itu bahwa mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Yesus tidak akan pernah dijumpai di tempat orang mati. Karena Yesus adalah kehidupan. Berkat penjelasan dari pihak Allah itu, maka percayalah perempuan-perempuan itu kepada kabar Paskah yang pada saat itu untuk pertama kalinya diberitakan di bumi. Yang menurut kesaksian kitab-kitab Injil terjadi dalam kubur kosong itu. Kabar bahwa Yesus hidup dan sesudah itu wanita-wanita itu meneruskannya kepada murid-murid Yesus yang lain.
Tentunya kecuali Yudas yang tidak lagi termasuk di dalamnya karena sudah mati akibat gantung diri setelah mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kitab Injil, kabar baik yang dibawa oleh para wanita-wanita itu pada mulanya tidak dipercaya oleh para murid Yesus. Kabar itu mereka anggap sebagai sebuah kabar hoax, sebagai sebuah kabar yang sifatnya adalah kabar bohong. Itu hanya teori belaka. Bagi para murid tokoh Yesus yang selama ini mereka sangat banggakan, sudah mati ketika Yesus disalibkan. Jadi peristiwa Jumat Agung membuat mereka betul-betul down, putus asa, kecewa. Peristiwa Jumat Agung membuat iman para murid ini menjadi goyah. Mereka kehilangan semangat, kehilangan harapan untuk melihat masa depan. Sehingga mereka tidak mudah percaya kepada kabar yang dibawa oleh para perempuan-perempuan itu. Dan bagi para murid, saudara, mustahil ada kebangkitan orang mati. Dan hal semacam ini, saudara, seringkali menjadi pertanyaan manusia sepanjang kehidupan hingga saat ini. Sampai sekarang, meragukan bahkan menolak kebangkitan Yesus dari kematian. Saudara-saudara, keraguan para murid itu terjawab ketika Yesus benar-benar menampakkan diri kepada mereka, bahkan kepada banyak orang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kesaksian Injil tentang berita kebangkitan terus diberitakan dan terus disebarluaskan. Dan oleh penyertaan Tuhan melalui tuntunan pertolongan kuasa Roh Kudus telah membuat banyak orang percaya bahwa bahkan kita semua, bahwa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita benar-benar sudah bangkit. Kuasa maut sudah ditaklukkan, kuasa maut sudah dikalahkan. Sehingga ini menjadi sebuah jaminan buat kehidupan kita akan kebangkitan bersama dengan Dia. Jika Yesus yang telah menjadi buah sulung dari semua manusia yang mati dan telah nyata dibangkitkan oleh Allah, tidakkah kita perlu merenungkan makna kebangkitan ini bagi seluruh manusia di dunia ini? Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai umat Kristen yang percaya kepadanya, maut bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi pintu gerbang menuju kepada hidup baru, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Pasca membuat hidup kita ini memiliki pengharapan. Pengharapan ini tidak hanya menjangkau hidup yang sekarang kita jalani, tetapi tembus kepada kehidupan yang akan datang. Saudara-saudara, itu artinya kebangkitan Kristus bagi kita harus kita sungguh-sungguh mensyukurinya. Dengan iman kepada Kristus yang bangkit itu, kehidupan kita menjadi tidak sia-sia. Merayakan Paskah, saudara-saudara, kita diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan itu. Menyaksikan kabar kemenangan ini menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita dalam sebuah suasana yang membuat banyak orang
menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir dalam melihat kehidupan di tengah tantangan, ancaman dari coronavirus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita dengar dari penyampaian lewat pemerintah, bahwa hingga saat ini lebih dari 200 negara yang terkena wabah dari coronavirus ini. Sebuah tantangan yang sangat berat, yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Ketika virus ini mungkin pertama kali kita dengar di Wuhan, tidak ada orang berpikir bahwa mana bisa virus seperti ini bisa sampai ke Balikpapan, sampai ke Indonesia. Tetapi itulah faktanya. Dan kita sementara berada dalam situasi seperti itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah rasa takut, di tengah pergumulan yang sangat maha hebat ini, maka berita Paskah diperdengarkan kepada kita, jangan takut. Kemenangan Tuhan inilah yang menjadi pemberi semangat buat kita dalam menghadapi kehidupan. Dan terus berbuat, menyaksikan karya ini lewat apa yang kita bisa buat. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Makna Paskah perlu dihayati untuk kita biaskan dalam kehidupan beriman. Ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Yesus yang hidup. Ada kuasa kebangkitan yang selalu menopang kita, menemani kita, beserta dengan kita. Dan hidup kita ini sementara terarah kepadanya. Sementara diarahkan menuju kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Berbahagialah kita semua yang selalu hidup bersandar, hidup bergantung sama Tuhan dan terus mengerjakan karya-karyanya dalam sepanjang kehidupan kita di tengah dunia ini. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara, melindungi saudara sekarang sampai selamanya. Amin. Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah
Yesus hidup, aku pun hidup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersehati di dalam permohonan syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami puja dan kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus yang hari ini kami boleh mengingat rayakan kemenangannya dari pertarungan melawan kekuatan kuasa dosa, kuasa maut lewat peristiwa kebangkitannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan lagi untuk mensyukuri karya Allah ini lewat ibadah yang saat ini terselenggara di tengah rumah tangga kami masing-masing. Firman-Mu Tuhan sudah ditaburkan di tengah persekutuan ibadah Paskah pagi ini, dan biarlah firman-Mu tersebut menguatkan kami semua, memberikan semangat bagi kami semua, agar kami jangan takut, karena kami beriman dan percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan, bahkan pemelihara akan kehidupan kami sampai selamanya. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berserah kepadamu untuk segala pergumulan yang sementara kami alami, baik sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai gereja, bahkan juga Tuhan pergumulan yang sementara bangsa kami hadapi di tengah wabah coronavirus yang sekarang ini melanda berbagai belahan dunia ini. Bapa di sorga, kepadamulah kami memohon pertolongan, kepadamulah kami datang menaruh pengharapan bahwa Engkau tidak meninggalkan umat-Mu, tidak meninggalkan umat ciptaan-Mu di tengah segala pergumulan ini. Kami imani kasih-Mu selalu melindungi kami, kasih-Mu selalu menyertai kehidupan umat-Mu dimanapun berada, bahkan juga menaungi bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, untuk itu kami mau berdoa, biarlah Engkau berkati pemerintah bangsa kami yang saat ini berjuang dari tingkat yang tertinggi sampai ke bagian yang paling bawah. Tuhan kuasai mereka dengan hikmat-Mu, sehingga setiap kebijakan yang diambil semua itu demi kebaikan bersama di tengah bangsa ini. Dan bagi seluruh warga bangsa ini, mampukan kami Tuhan untuk bergandengan tangan, untuk sama-sama kami memiliki semangat untuk memerangi penyebaran dari virus ini. Biarlah kami boleh sejenak menjaga jarak dan selalu memelihara hidup bersih, dan selalu terpanggil untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain lewat peran kami masing-masing dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sekarang tidak mengenal lelah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya para tenaga medis, para dokter dan perawat, relawan yang setiap hari berjuang mempersembahkan potensi diri mereka untuk merawat, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kekuatan selalu menjadi bagian hidup mereka, kesehatan menjadi bagian hidup mereka setiap saat. Dan mari Engkau Tuhan sungguh menyertai segala pelayanan dan pengabdian mereka demi sesamanya. Tuhan juga melindungi dan memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami juga Tuhan berdoa untuk semua aparat-aparat keamanan, kepolisian, TNI, dan juga berbagai unsur masyarakat yang juga bahu-membahu untuk menjaga, bahkan mengingatkan seluruh warga negara untuk bersama-sama berperan secara aktif
dalam memutus rantai penularan dari virus ini. Kami mau berserah sepenuhnya kepada campur tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersehati bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang sekarang ini dalam perawatan medis. Baik mereka yang karena positif terpapar virus corona sehingga mereka harus diisolasi, dan juga dalam perawatan intensif, dan juga mereka yang sakit karena berbagai sakit penyakit yang lainnya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan juga yang akan hadir menghibur mereka, menguatkan mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap umat yang Engkau kasihi. Kasih Tuhan selalu hadir, memberikan semangat bagi mereka untuk menghadapi pergumulan ini. Dan kami imani bahwa kuasa Tuhan bekerja secara nyata. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Esther Simanjuntak. Mari Engkau Tuhan topang dia, Engkau kuatkan beliau di tengah pergumulan ini. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi dia, dan ada banyak orang yang menopang dia dengan doa, memberikan semangat dan pengharapan supaya tetap bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang juga barangkali mengalami kesulitan dalam banyak hal, biarlah kami boleh sama-sama bersehati, berbuat yang terbaik untuk melayani, menolong mereka dengan segala potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di tengah kondisi seperti inilah kami boleh menunjukkan kasih yang sejati. Kami tidak pernah mencari kesalahan orang, tetapi ingin berbuat yang terbaik untuk mereka. Dan kami percaya Tuhan sungguh mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Akan hidup kami saat ini, pribadi bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan persekutuan jemaat kami, dan juga di tengah masyarakat dan kehidupan berbangsa. Hidup kami mau dipertaruhkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang kami percaya selalu nyata, hadir, berkarya dalam sepanjang akan hidup kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dengan segala kerendahan hati kami datang mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan sambut Tuhan doa kami yang juga terangkat dari masing-masing pribadi saat ini, dari rumah tangga kami masing-masing, dari mulut seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, siapapun di tengah keluarga kami, sangat menaruh pengharapan yang kuat akan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memasuki pengucapan syukur
Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan dan keadilan. Mari kita menyanyi Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amanat pengutusan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus lamanya. Yesus Kristus
Juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami Juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah, Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.